Hari ini kita tes kualitas Redmi monitor 27 inch IPS yang cantik ini. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Akhirnya kita review juga Redmi monitor 27 inch IPS. Pastiin kalian nonton live unboxing gua karena apa yang gua ngomong di sana, gua nggak ulang di sini. Plus di sana gua sandangin sama Redmi Book 14. Pasangan ideal banget untuk WFH kayak gini memang. Sebenarnya monitor ini mau gua review cepetan sebelum events festival kemarin. Tapi karena gua takut dia launch juga monitor ini, malah ntar video ini kan out of topic. Gue tunggu dulu eventnya lewat, baru nge-review ini. Malah dia ngebatut. Sudahlah. Secara desain, body monitornya udah sering kalian lihat juga. Tipis bagian atas dan menebal di bagian bawah. Nggak ada VESA, port ngadep ke belakang gitu aja. DC in, port HDMI, VGA, dan audio out. Kelihatan banget ya dari portnya monitor ini buat kerja banget. Yang dipilih soalnya port HDMI dan port VGA. Jadi backward compatible ke PC-PC zaman dulu yang masih ada port di sub-nya, masih cakep. Bagian depannya udah bezel-less, tebel triset bezel-nya di 0,7 cm. Nice. Untuk standnya seperti gue bilang di video unboxing dari metal. Yang gue salut sih untuk kaki monitornya. Ini beratnya beneran gak wajar. Padet sampai ke dalam-dalamnya. Ketika semuanya dipasang kan sebenarnya ya jomplang tuh. Standnya ringan, kakinya berat banget. Dan di sini malah kita jadi bisa ngerasain smartnya desain Xiaomi. Dia boleh cutting kualitas stand. Pengalaman pengguna tetap dijaga bos. Tiltnya mulus luar biasa, standnya tetap stay cool aja di meja. Lu bisa mainin sesuka lu, ini beda banget sama pengalaman kita di monitor yang standnya plastikan full. Pasti standnya nganga tuh ya kalau kita mainin tiltnya. Good job Xiaomi Global maksudnya. Untuk speknya gue cuma bisa nemu di jd.com, kode monitornya RMMNT27NF. 27 inch Full HD resolution IPS panel flat. Refresh rate maksimumnya 75Hz, brightness 300 nits tipikal dengan kontras 1000:1 dan 6 millisecond GTG. Panel bit depth nggak ada, gue asumsi aja karena ini segmennya standar, kemungkinan besar nih 6 bits plus FRC. Kita tes lebih lanjut, panelnya pakai data color SpiderX, kalian kita bandingin sama monitor sekelasnya yang resmi di Indonesia. Tentu kita bandingin sama yang akurat juga panelnya, AOC 27B2H dan ViewSonic VX2776SH. Secara roller gamut kelihatan kalau Xiaomi menang beberapa poin tingginya, dan sRGB-nya bisa sempurna di Xiaomi doang. 100% sRGB, 82% Adobe RGB, 86% DCI P3 dan 79% NTSC. Di brightness hasil tinggi di Xiaomi ini udah 316,7 nits sesuai klaim, tapi memang masih di bawah ViewSonic di 322,1 nits. Kontras dia di tengah-tengah antara AOC dan ViewSonic di 1030/1 dan white point yang sedikit kebiruan di 7200 Kelvin. Next, kalau di uniformity nggak terlalu indah ternyata di Xiaomi, di sini terbantai dengan dua lainnya. Di luminous uniformity-nya Xiaomi bisa menang dibanding ViewSonic, tapi tetap terbantai dengan kerapihan brightness di AOC. Kalau akurasi nih, Xiaomi cukup rapi dengan maksimumnya di 1F yang paling rendah dibanding yang lain. Tapi average ternyata Xiaomi kalah di bagian ini. Di average AOC tetap paling rendah dengan 0,55 delta E. Setelah dikalibrasi, Xiaomi average-nya malah naik ke 1,33 supaya bisa imbangin biru 1F-nya turun ke 4,07. AOC tetap juara setelah dikalibrasi. Overall rating dari data color sebelum dikalibrasi untuk Xiaomi dan ViewSonic sama-sama di 4,0 poin dan AOC di 4,5 poin. Kita tes bleeding di sini, pastinya ini monitor budget ya. Perang harga murah. Kita show yang hitam. Kalian udah bisa lihat di sini bleedingnya cukup tinggi. Ini ISO gua nggak tinggi-tinggi banget sih. Ini cukup kelihatan sih. Tadi yang agak samar-samar tuh bagian sini, bagian atas ini samar-samar. Di sini juga agak samar-samar. Gua hilangin dulu sebentar bordernya. Iya tuh bagian atas di sini. Di sini. Iya. Tapi ya cukup oke sih selama gue pemakaian, nggak terlalu kerasa gimana. Ya, gue nggak bisa ngomong kalau lu beli lu bakalan dapat nggak bleeding karena nggak bisa dibeli juga malu ya. Ya udah, ini pengetesan bleeding kita. Waktu itu pas gua pesen Xiaomi ini baru launch banget, gue udah save gambarnya buat kalian, gue show.
Di harga JD.com lagi promo tuh, diskon untuk PO sebelum monitornya launch. Gue udah nggak ngerti sistem PO mereka, cuma gue coba jelasin ke kalian. Di awal kita bayar dulu 100 RMB. Terus ntar di hari launchnya, harga normalnya tuh 899, kalian bisa lihat. Tapi karena kita ikutan PO, dipotong 200. Jadi pas launch itu kita tinggal bayar sisanya 699. 100 yang pertama, udah tetap ikut. Jadi kita total bayar 699 tambah 100, 799. Dan kita bayar ke subscriber kita pas di harga 2 juta. Gila sih kalau gue hitung rate 2200, ini kayaknya subscriber kita kagak ambil untung. Gak enak gue. Thank you banget untuk subscriber satu itu. Kita bisa dapetin barang-barang ajaib kayak gini. Dan thank you buat kalian yang selalu nonton channel ini. Kalian canggih sih. Oh ya, gue show ke kalian harga per hari video ini dibuat. Sama aja sih, ternyata cuma nggak ada diskon aja. Di 899 RMB. Gue lupa sih, gue pesan kapan. Tapi dari Maret sampai hari ini, monitor ini baru dapat 2000-an reviews. Kalau gue lihat di JD.com. Untuk saingannya yang resmi di Indonesia, dua monitor yang tadi gue sebutin, AOC 27B2H di 2,3 juta dan ViewSonic VX2776 SH di 2,3 juta. Dan ada satu lagi nih, HP P27H G4 di 2,6 juta, full ergonomic stand plus speaker. Ya, gue bandingin sedikit di China di JD.com, harga Xiaomi di 899 RMB mepet dengan AOC 27B2H di 999 RMB. Dan memang kelihatan ya, segmen ini udah di-push sedemikian rupa sampai batas titik maksimumnya. AOC udah dapetin review 100 ribuan orang, sedangkan Xiaomi karena baru launch baru dapetin 2 ribuan reviews. Secara build quality jelas Xiaomi ini di atas AOC jauh. Karena AOC plastikan, tapi secara hitung-hitungan bisnis, sebenarnya kalau kita beli AOC itu lebih untung. Karena dia kasih kita face mount yang membuat monitornya lebih panjang umurnya. Suatu hari ketika lo mau pakai dual setup pakai bracket, lanjut aja di AOC, nggak bisa di Xiaomi. Salut sama Xiaomi Global, inovasi terus untuk monitor dan nunjukin ke kita kualitas yang memang nggak dikompromi sekalipun di segmen yang kecil kayak 27 inch IPS ini. Tetap mementingkan kepuasan penggunanya, apalagi harganya juga mepet, keren abis. Dan teruntuk Xiaomi Indonesia. Bangke, siapa itu? Kok ada badut-badutan begitu? Lu mau ngapain di sini? Jual monitor, berapa emangnya? 7 juta? Lah, kemarin gue lihat di Tokopedia ini cuma 5 juta. Usir. Ngapain dia? Sampai mana tadi kita? Oh ya, gue Aldun dari JDaddy. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap, you guys my hero, man.